teks deskripsi, Bu Ira ingin bertanya kepada kalian semua, apakah ada yang pernah ke Taman Seribu Lampu Cepu? Apa ada di sini yang sudah ke sana? Ke Taman Cepu? Ada. Nah, di sana itu kira-kira ciri-cirinya bagaimana, Cak? Di taman itu ada apa saja? Lampunya banyak. Terus air mancur. Terus kereta. Nah, ketika kalian sudah bisa menyebutkan ciri-cirinya, menyebutkan bentuknya bagaimana, nah itu yang namanya teks deskripsi. Nah, sekarang kita coba perhatikan slide yang akan Bu Ira tayangkan tentang teks deskripsi. Nah, yang pertama teks deskripsi itu memuat ada berapa, Cak? Itu ada berapa lingkaran di situ? Yang pertama tentang informasi penting dalam teks deskripsi, kita akan membahas itu. Yang kedua ada struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Yang ketiga ada penyampaian isi teks deskripsi yang telah dibaca atau didengar. Kemudian ada definisi, ciri, jenis. Kemudian ada juga penyusunannya teks deskripsi. Kita lanjut. Nah, definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Kita nanti akan membahas tiga ini ya. Pengertian teks deskripsinya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, kemudian jenisnya bagaimana. Next, kita lanjut. Yang sudah bisa menyebutkan ciri-cirinya, penggambaran objek dari yang ada di Taman Seribu Lampu Cepu itu bagaimana, itu termasuk ke dalam teks deskripsi. Di sini dituliskan teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, itu termasuk pengertian teks deskripsi. Ketika kalian sudah bisa, seolah-olah ketika kalian diceritakan neng Taman Seribu Lampu, kuwi lampune wakil. Nah, kalian ketika mendengar cerita itu, seolah-olah kalian yang melok roh. Ketika teman kalian cerita neng taman kuwi di dunia aku ndelok air mancur, enek keretane. Nah, kalian mempunyai gambaran terus melok bayangno ta Cah nggih? Melok bayangno sing diarani air mancur itu air mancurnya piye to? Apa mancurnya mendhuwur apa mengisor? Nah, kalian seolah-olah tahu itu, berarti kalian sudah paham bagaimana teks deskripsi, ya. Next. Ciri-ciri teks deskripsi. Di situ yang pertama ada menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera, gambaran objek jelas. Selanjutnya, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Yang keempat, memakai bahasa baku dan ilmiah. Selanjutnya, menjelaskan ciri objek secara terperinci. Di sini maksudnya tadi ada dua, bisa dibaca. Yang pertama apa, Cak? Eksplanatori. Yang kedua eksplanatori. Eksplanatorinya sama tapi yang berbeda di bawahnya. Nah, yang pertama berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis ketika kalian sudah melihat langsung taman piye. Nah, yang kedua dulu biar tahu bagian lengkapnya. Nah, ini bagiannya ada yang namanya identifikasi. Sudah melihat langsung taman piye. Nah, yang kedua tempat atau benda atau waktu. Ketika kalian melihat benda, misalnya spidol, papan tulis. Nah, itu. Selanjutnya kita teks deskripsi. Di sini ada dua
2. Sebetulnya ada 4 cara, ini ada next lagi nanti. Ada identifikasi, deskripsi. Selanjutnya saya next dulu biar tahu bagian lengkapnya. Nah, ini bagiannya ada yang namanya identifikasi atau gambaran umum. Terus ada deskripsi bagian, yang kedua. Terus yang ketiga ada penutup. Kalau gambaran umum, yang pertama berarti isinya definisi umumnya. Taman 1000 lampu adalah taman yang isinya lampu sebanyak 1000. Nah, itu masih gambaran umum. Kemudian kita masuk ke deskripsi bagiannya. Nah, deskripsi bagian berarti sudah dibagi misalnya di situ ciri khususnya apa tadi? Air, Nah, itu termasuk ke dalam deskripsi bagian.
ingin bertanya tentang diskusi yang disampaikan dari kelompok 2, ataukah sudah sama dengan hasil kalian? Sama berarti sudah betul ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3, silakan maju ke depan semuanya. Kita